Bobo Evo itu tim yang berlomba di divisi kontes beroda. ya, kontes Robot sepak bola sepak bola ya, Robot Mas, ya? sepak bola ya. Oke. tapi yang beroda. Mendekati lomba itu bisa full 1 minggu, setiap hari atau setiap malam itu riset terus begitu. Datang riset tiap hari itu kan pasti ada kebentuk chemistry gitu lah. Soalnya robot kita kan robot sepak bola, otomatis ya tendang bola, dan tendangannya itu mungkin bisa dibilang lebih keras dari tendangan manusia biasa gitu. Iya. Halo Sobat Elektro, kembali lagi di Podcast Elektro. Bersama saya, Andika Rizky Setiawan, dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, yang akan menjadi moderator pada podcast pada hari ini. Kita kedatangan tamu nih, dari tim Mobilevo ya Mas? Ya, betul. Nah, boleh perkenalan dulu Mas? Oke. Enggak. Halo semuanya, perkenalkan saya Dafa Agil Ma'ruf dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2022. Di Mobo Evo saya mengambil role program. Perkenalkan, saya Hanif Yuga Ubara, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika angkatan 22. Di Bobo Evo ini saya mengambil role mekanik. Oke, nah gini Mas, kan ada di robot itu kan ada divisi ya Mas ya? Iya. Nah, boleh diceritakan Mas, divisi di robot itu apa sih? Jadi di divisi robotika UNY itu adalah divisi yang dinaungi UKM Restek. Jadi di divisi robotika itu kita berfokus ke lomba robot. Dan di divisi robot itu dibagi menjadi 3 kontingen. Yang pertama kontingen KRI, yang kedua kontingen KRTI, yang ketiga itu kontingen roket atau KKI. Nah, untuk kita itu di kontingen kontes robot Indonesia atau robot darat, istilahnya robot darat. Robot yang berkaki atau beroda. Bobo Evo itu tim yang berlomba di divisi kontes beroda. ya, kontes Robot sepak bola sepak bola ya Mas Robot ya? sepak bola ya. Oke. tapi yang beroda. Oh, pakai roda, memang Iya. robotnya itu, Ya. gitu ya. Nah, itu kan kemarin dapat juara dua ya Mas itu ya Mas? Iya. Juara 2. Alhamdulillah. Itu persiapannya bagaimana Mas? Oke, dari persiapan tim Mobo Evo sendiri ya, itu biasanya itu dilakukan 1 tahun sebelum lomba mulainya. Ya, biasanya lomba itu kan antara bulan Mei sampai Juli ya. Jadi kita setahun sebelumnya itu udah mulai riset pengembangan teknologi terbaru. Terus ya biasanya itu awal-awal riset itu 3 kali seminggu. Kemudian bertahap bisa 5 kali seminggu sampai mendekati lomba itu bisa ke full 1 minggu, setiap hari atau setiap malam itu riset terus begitu. Itu kan mesti ada tantangannya ya Mas, kan misalnya lomba itu apa aja gitu. Ya betul. Itu bisa diceritakan itu apa yang jadi hambatan atau tantangan gitu. Mungkin kalau saat persiapan ya kita kan hampir setiap malam pasti riset dan paginya kita kuliah. Iya. Ya, itu pasti tantangan utamanya di manajemen waktunya sih. Gitu. Berarti untuk kuliahnya bagaimana cara manajemen waktu itu? Ya kalau waktu kuliah kita tetap kuliah. Nah, Jadi robotiknya itu atau risetnya itu kita pas malam hari. oh, Jadi iya. waktu udah selesai kuliah itu kita baru mulai riset. Untuk suka dan duka gimana Mas di tim robot Mobo Evo ini? Suka duka ya. Ya, Mungkin mungkin sukanya dulu ya deh. sukanya dulu ya. Pertama itu pastinya di tim Mobo Evo atau di tim robotik ya. Itu pasti kan banyak temannya. Jadi kita riset itu nggak cuman pusing mikirin robot, tapi ya ada komunikasi bareng teman-teman dan ya ngobrol-ngobrol gitu juga kan. Sharing-sharing itu seru sih. Ya. Ya itu juga sih kayak bisa banyak kenalan lah istilahnya. Terus kita juga sering bikin acara-acara bareng, seru-seruan bareng pas kita riset. Jadi riset tuh nggak selalu kita bikin robot terus, itu nggak. Pasti ada jedanya, kita ada seneng-senengnya juga lah. Kayak makan-makan di mana gitu. Refreshing. Ya refreshing Ada gitu-gitu. hiburannya gitu. Ya, Hibur. nggak selalu riset. Ya kalau riset terus kan pasti jenuh Pusing. juga. Ya. Nah, untuk dukanya bagaimana Mas? Dukanya itu. Musik. Duka. Kalau dari duka ya pastinya dari yang utama itu kita kekurangan banyak waktu ya. Ya kita pintar-pintaran manajemen waktu lah. Tapi kan
Kalau misalnya ada yang sering, misalnya mahasiswa kan sering rebahan gitu kan, atau sering waktu di rumahnya berkurang itu, mungkin ada yang sedih itunya. Ya, ya itu sih mungkin kayak dari anak Roba juga kan, kalau dari KRI ya, fokusnya ke tim kita tuh jarang pulang gitu. Iya. Paling kalau pulang pun ketemu keluarga paling cuma sore harinya setelah kuliah. Pulang kuliah itu pulang ke rumah, malamnya langsung riset lagi. Jadi waktu untuk ketemu keluarga tuh dikit banget. Dikit banget. Ya, mungkin itu sih. Berarti untuk tugas kuliah itu bagaimana Mas? Tetap Tugas ke kerjain atau tetap tetap bisa harus di ya. itu ya? Ya. Harus bisa. Nah, untuk kejadian unik atau apa ya, hal yang tidak biasa yang terjadi pada riset atau pas lomba itu apa aja Mas? Pasti ada nih. Mungkin kalau pas riset ya, kita kan tiap hari riset tuh main robot, pasti ya ada kejadian tabrak robot lah, terus ya tabrak robot itu memang sakit sih tapi Tendang bola juga. ya kita tendang bola. Soalnya robot kita kan robot sepak bola, otomatis ya tendang bola, dan tendangannya itu ya mungkin bisa dibilang lebih keras dari tendangan manusia biasa gitu. Iya. Jadi sekali kena bola tuh bisa sakit lah. Sakit. Ya. Itu berarti pakai bola-bola yang dipakai yang Oke. pada umumnya atau bola khusus itu Mas? Oke, bola futsal Ya, biasanya. pakai Bola bola futsal. futsal berarti agak kecil ya. Ya, Ada gitu. yang ukuran 4. Gitu. Nah, pasti sama kan banyak teman-teman nih yang di tim nih. Itu kan mesti ada komunikasi yang miskom atau gimana. Itu cara manajemen biar tidak miskomnya itu bagaimana? Mungkin kalau itu kita kan juga ada tim manajer, ada ketuanya juga. Jadi kalau misal ada miskom dan nggak enak ngomongnya langsung sama orangnya, misal aku sama Mas Dava ada Ya. miskom Iya. dan aku nggak berani bilangnya ke Mas Dava, nanti bilangnya bisa ke manajer atau ke ketuanya. Mas, aku gini-gini sama Mas Dava. Mungkin nanti bisa ketuanya juga bisa jadi penengah lah. Hmm, Ya. gitu, gitu. Berarti itu juga di ada manajer, ada ketua juga. Iya, ada manajer, ada ketua juga. Kalau ketua berarti lebih tinggi dari manajer berarti ya Mas ya? Iya, Gitu. ada ketua timnya. Nah, boleh diceritakan nih Mas, untuk yang ketika pas lomba ini kan dapat juara dua Mas. Iya. Boleh diceritakan pas persiapannya, terus sampai di lombanya itu. Kalau dari persiapan lomba ya, Ya. kita pastinya kan ada rasa tegang, pasti ada, terus rasa khawatir, ada bingung, tapi ya kita tetap harus fokus ya sama lomba ini kan antar universitas se Indonesia gitu, jadi memang harus disiapkan benar-benar gitu kan. Nah, waktu di sana juga hari pertama kita running test gitu, kebetulan saya tim inti, jadi masuk di lapangan itu ada ya rasa kayak gugup atau ya apa sih, ada adaptasi lah gitu. Terus berangsur-angsur running test pertama, running test kedua, terus ada penyesian, itu ya rasanya udah biasa aja, udah bisa fokus ngeliatin robot, jalannya robot daerah apa enggak gitu. Ketika pas di arena, itu kan kemarin juara dua Mas. Itu Alhamdulillah. rasanya bagaimana Mas? Terus mesti ada rasa senang, terharu bagaimana gitu Mas? Kalau dari saya ya, Ya. kebetulan kan tahun lalu kita juga dapat juara 2 juga. Ya. Oh, tahun lalu. Ya, tahun lalu juara 2 nasional juga, dan alhamdulillah dapat best design. Jadi robot kita itu Desain terbaik. ya menjadi desain terbaik pada saat lomba itu. Nah, tahun ini alhamdulillah kita juga dapat juara 2, dan ya sayang sekali kita nggak bisa dapat best design lagi. Soalnya emang desain kita perubahannya cuma dikit lah. Gitu. Ada perubahan tapi ya cuma sedikit, dan ya sayangnya belum dapat best design lagi. Jadi kalau dari saya ada bahagianya tapi juga ada rasa gimana ya, kok nggak kayak tahun kemarin gitu. Iya, Istilahnya kurang puas. ya kurang puas lah. Soalnya tahun kemarin aja bisa dapat best design, dapat juara 2, ya walaupun sekarang dapat juara 2 tapi kurang puas ininya gitu. Iya. Tapi harusnya Mbak tetap bangga sih, tetap Iya, masih tetap dapat bangga. juara Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Tetap ada, walaupun ada yang kurang berarti masih ada juaranya. Ya, Iya. alhamdulillah. Gitu.
dapat Ya, juara. gitu. Nah, ini kan di tim kan mesti gak cuma anak DPTE ya Mas ya. Ya, Nah itu pertemanannya itu bagaimana ya, Mas? Apa kayak menjalin komunikasi dengan teman yang beda, apalagi beda fakultas ada ya Mas? Ada. Nah itu bagaimana kan mesti jadwalnya mereka beda dengan kita gitu. ya, Ya, kalau dari komunikasi ya karena kita riset itu hampir tiap malam ya. Jadi ya nyesuaiin waktu aja. Jadi misalnya dari fakultas, mungkin ada fakultas sebelah, nggak cuma teknik aja, karena waktu risetnya kita malam ya pasti bisa mungkin disempetin untuk datang riset. Nah, dari datang riset tiap hari itu kan pasti ada kebentuk chemistry gitu lah. Jadi ya untuk jalin komunikasi itu bisa lebih, ya lebih nggak ada rasa canggung gitu lah. Gitu ya. Mas. Oh, iya. Kayak, ya kita udah kayak keluarga lah ini. Ya, keluarga. Kita ya istilahnya lebih banyak ketemu teman tim robot daripada ketemu keluarga. Ya, jadinya Berarti kayak keluarga. iya udah kayak keluarga kedua. Iya. Nah mungkin dari teman-teman viewer podcast DPTE ini mungkin pengen bergabung dengan tim Mobu Evo. Nah itu ceritakan pengalamannya atau syaratnya bagaimana, caranya bergabung bagaimana gitu, boleh Mas diceritakan buat. Mungkin kalau dari teman DPTE itu boleh banget join. Soalnya semua tim, nggak cuma tim Mobo Evo, semua tim itu pasti butuh anggota baru buat regenerasi. Jadi bolehlah gabung-gabung itu. Dan kita juga nggak ada syarat khusus kok. Yang mulai pinter atau enggak itu nggak masalah. Kalian nggak punya skill juga nggak masalah. Kita semua juga tadinya nggak ada skill. Nggak dari nol. Ya, kita mulai dari nol, kita belajar dari nol. Yang penting itu mau usaha dan komitmen aja sih, sama tanggung jawab. Ya, Ya, Untuk yang di luar luar fakultas teknik kan biasanya mungkin anak FMIPA atau yang tidak ada unsur tekniknya itu Mas. Iya. Nah itu masuk di bagian mana ya Mas itu? Itu jadi kita tuh kalau pendaftaran jadi kita milih role sendiri atau divisi sendiri. Misal mekanik, elektronik, program, manajer gitu-gitu Mas. Ya, bisa dari mahasiswa yang milih. Misal pengen ke mekanik Mobo Evo. Nanti bisa join, nanti ada tesnya, wawancara dan tes skill lain-lain. Ya, mungkin itu menyesuaikan sih nanti. Tapi kalau kebanyakan yang dari luar fakultas itu tuh kebanyakan di manajer. Oh manajer. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk join ke divisi lain atau ya role lain lah ini. ya. Ada yang dari tim Rosemary itu programnya dari FMIPA. Iya. Gitu. Kebanyakan dari FMIPA atau ada di fakultas yang lain Mas? Kayak olahraga atau FIP gitu. Ada dari FEB juga. FEB, Iya, FEB. ekonomi ya. Ya, ekonomi. Itu juga ada. Ya, untuk sekarang itu sih. FEB sama FMIPA. Iya. Basecampnya berarti di FT berarti. Iya, basecampnya di FT. Saya ada pertanyaan. Gini, kan Masnya dulu kan kalau mau masuk di Mobo Evo Iya. ada dulu kan belum paham apa-apa gitu ya. Iya. Itu dulu bagaimana rasanya gitu? Rasa pengen pengen join terus nanti gimana ya? Nanti bisa nggak yang di bagian programmer atau bagian apa begitu? Iya. Sesuai yang dipengin ya tadi ya, Iya. gitu. Itu dari Mas. Kalau dari saya sendiri ya, waktu awal-awal mau join Mobo itu, pertama tuh kan kepoin IG dulu ya, IG Mobo, terus ada prestasi apa sih yang udah sempat diraih Mobo, dan di situ saya lihat juga ada apa yang paling menarik itu internasional. Jadi waktu itu 2019 kan Mobo ke Korea. Nah itu kayak menarik banget, wah bisa join robotik, ada kegiatan selain kampus, tapi bisa ada peluang untuk internasional gitu kan. Nah terus awalnya itu saya memilih langsung di role program karena emang ada ketertarikan sendiri. Ya. Jadi ya walaupun memang skill masih ya cupu lah ibaratnya kan ya. Ya. Jadi ya di sana untungnya cutting-cuttingnya pun baik. Jadi ya mengayomi lah, nggak yang keras, nggak yang kayak bully gitu, nggak juga. Jadi ya seru dan punya banyak pengalaman baru lah di Mobo Evo atau di robotik ini. Iya. Mas ya. Kalau dari saya juga awalnya saya juga
emang udah tertarik di robotik. Jadi dari lama tuh udah pengen masuk robotik lah. Tapi belum tahu mau masuk tim mana. Nah kebetulan ada tim Mobo Evo yang basicnya kan sepak bola beroda. Ya. Nah saya tuh juga suka sepak bola. Jadi pas banget gitu. Udah suka bola, suka robot. Ya udah gabungin sekalian. Ya. Ya di situ saya daftarnya kan awalnya elektronik. Tapi pas di tim itu saya pindah ke mekanik. Nyoba-nyoba lah gitu. Awalnya juga nggak tahu apa-apa, desain 3D juga nggak bisa. Paling bisa cuma ngikir doang palingnya itu doang. Nah tapi alhamdulillah dapat cutting itu yang mengayomi banget lah. Bisa ngajarin ini itu, mau ngajarin ini itu. Jadi nggak pelit ilmu lah intinya. Cuttingnya tuh. Ya mulai dari situ kita belajar bareng-bareng gitu. Dan enaknya di tim kita tuh anak barunya dibebasin buat berkarya. Jadi kalau misal pengen bikin apa di robot, nambahin teknologi apa itu kita dipersilahkan. Kayak mau bikin ini ya silahkan, coba aja di robot gitu. Jadi nggak yang jangan nanti robotnya rusak atau gimana nggak gitu. Jadi Berarti boleh diimprove ya. ya boleh diimprove. Kira-kira ada teknologi yang lebih maju, lebih oke, silahkan coba di robot gitu. Yang terakhir ini, Mas. Ada pesan untuk teman-teman di PTE yang pengen bergabung atau yang masih bingung pengen apa ya, belum bergabung, atau motivasi lah buat teman-temannya yang saat ini masih belum ikut robot nih, biar tertarik ikut di Movevo gitu, Mas. Oke. Untuk teman-teman di PTE, untuk khususnya mahasiswa baru mungkin ya. Ya. Kita dari UKM Robotik dan tim Mobo Evo, kita membuka peluang lah untuk kalian bisa join kita untuk bareng-bareng membangun robot, mengembangkan nama Robotika UNY juga, terus berprestasi bareng-bareng. Jadi jangan ragu-ragu, join aja. Terus mungkin dari Mas Hanif. Ya kalau pengen nyari relasi dan nggak cuma relasi ya, kita juga alhamdulillah pasti dapat prestasi. Ya. Dan ya nggak bukannya sombong atau gimana, tapi kalau di robotik itu tiap tahun pasti dapat juara. Jadi yang mau nyari prestasi, mau nyari relasi, ya gabungin kita aja. Opening yang bagus sekali. Oke, mungkin dari kami, saya Andika Rizky Setiawan sebagai moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya, terima kasih. Oke. Selamat juara 2. Alhamdulillah.